Baik, saya butuh partisipasinya kalian semuanya juga nih lagi. Hanifatan masih AFK ini ya. Hanifatan masih AFK. Ngechat ya kalau kalau nggak bisa pakai mic-nya, pakai chat ya. Jangan WA ke saya, jangan kirim WA ke saya. Saya nggak fokus sama HP saat ini. Oke, baik. Kita sudah ada ini ya, Umamah dan Muzaffar. Kita bagi dua saja. Oh ya, katanya Hanif Fatan bilang Afan sinyal Ana baru jelek. Oh ya. Em, jadi agak patah-patah suaranya. Oke, saya chatkan ke Hanif Fatan ya. Coba, coba dijawab sampai 10 ya. 7 sampai 10 ini punyanya Hanif Fatan. Ya, nanti yang jawab adalah Hanif Fatan. Lewat chat saja kalau nggak bisa. Ya. Nomor 7 sampai 10. Saya tunggu ini, jadi tetap ditulis ya. Nomor 1, 2, 3 diabaikan dulu, nggak masalah. Nanti dilihat dari video recording bisa. Ya. Sekarang nomor 1, 2, 3 sampai 6. Ya, berarti kita bagi 3, 3. Kita bagi 3, 3. Bukan ini yang kemarin ini. Oh ini, sorry. Ini. Ya, kelas 7 tadi. Sekarang yang siap. Kalau tadi dari Muhammad, coba dari Muzaffar dulu. Nomor 1, dibaca dan dijawab. Struktur teks eksposisi tersebut adalah Ya, jawab. hmm, Kita sudah pernah belajar ini loh ya. Struktur dari teks eksposisi. Udah bolak-balik. Bahkan pernah saya minta untuk baca sendiri dulu juga. Struktur teksnya ada 3. Apa saja nih? Yang lama-lama. Pilih aja. Salah nggak apa-apa. D, D, tesis. Ya, memang ada ya. Memang D, ada tesisnya. A, B. D, Oh, B. Tujuan. Ini, mulai dari tujuan. bukan D. Oh, D. Pernyataan umum. Ya, betul. Ada pernyataan umumnya. Tapi tidak ada tujuannya, Musafa. Nggak ada tujuannya. Bukan tujuan yang nomor duanya, yaitu yang betul adalah yang C. Pernyataan pendapat yang pertama, ini untuk mengawali teksnya, yang membahas tentang secara umum, mungkin manfaat dan juga keburukannya, kerugiannya. Misalkan manfaat dari HP dan kerugiannya dari HP. Nah, itu dibahas di paragraf yang pertama yang dinamakan dengan pernyataan pendapat namanya. Biasanya juga disebut dengan pernyataan umum. Kemudian paragraf yang selanjutnya itu adalah berupa argumentasi. Beberapa paragraf atau satu paragraf membahas tentang argumentasi yang menyatakan HP itu bermanfaat, misalkan begitu. HP ini bermanfaat, gunanya untuk bisa kita belajar. Bahkan kita bisa mempelajari teknologi dari luar negeri dan sebagainya, terserah dengan penulisnya bagaimana. Terus argumen yang lain di paragraf selanjutnya atau paragraf yang lain, pokoknya setelah pernyataan pendapat itu ada argumen yang menolaknya atau menganggap bahwa HP itu merugikan misalkan dengan banyak banyak hal yang merugikannya juga. Nah, itu argumentasi. Terus selanjutnya adalah penegasan ulang pendapat. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang C. Dapat dari mana? Ada loh di buku ya sebenarnya kalau kita cari. Kita pernah bahas. Nah, ini dia. Yang pertama adalah pernyataan pendapat atau tesis. Makanya yang E tadi saya betulkan ada tesisnya memang. Ya. Tapi yang kedua bukan tujuan. Bukan yang seperti yang E tadi. Yang kedua adalah argumentasi. Di sini ada 3 itu bukan berarti mesti 3. Ya, argumentasi bisa satu saja kadang-kadang.
Jadi paragraf yang selanjutnya itu terdiri dari sisi positif dan sisi negatifnya, begitu. Langsung jadi satu paragraf. Intinya adalah teks eksposisi ini membahas tentang suatu pengetahuan, ya, di mana nanti di dalamnya dibahas tentang kebaikan dan keburukannya, atau sisi yang setuju dalam bentuk A dan setuju dalam bentuk B, dan pokoknya tentang pertentangan, begitu. Ya, tentang pendapat satu sama lain yang membahas tentang suatu hal, contohnya HP tadi. Lalu di bagian yang terakhir itu ada yang dinamakan penegasan ulang. Itu untuk melihat sudut pandang dari penulis. Apakah penulis ini merangkum seluruh pendapat sehingga mendapatkan satu kesimpulan, atau si penulis ini memilih di antara satu dari pendapat yang lain. Misal mengatakan, dari pernyataan di atas dan argumen-argumentasi yang ada, bisa dikatakan bahwa HP ini adalah alat yang banyak merugikannya. Misalkan begitu. Nah, ini adalah teks eksposisi. Bisa dipahami terutama Musafar? Se- Bisa betul ya? Nomor 2 Musafar, masih Musafar lagi. Sampai 3. Nanti bagiannya selanjutnya adalah Muhammad. Nomor 2. Kalimat tesis teks eksposisi tersebut adalah Kira-kira aja dulu. Kalau betul misalkan tidak belum mengerjakan ya di kira-kira. Kalau misal belum ya. Yang membahas tentang gambaran secara umum dulu. Belum membahas yang positif sama negatif. Belum membahas tentang pendapat tertentu ya. Masih netral. A. A. Perdagangan luar negeri memang berperan penting untuk menciptakan penggunaan sumber daya efisien. Itu sisi positif atau negatif? Kayaknya itu salah satunya nih. Sisi positif atau negatif tuh kira-kira? Musafar. Kemudian Ini kan sebenarnya sudah pendapat nih. Perdagangan luar negeri memang berperan penting. Dan ini kan sisi positifnya. Sudah ini sudah pendapat seseorang nih. Ya, ya kan? Jadi ini nggak bisa jadi tesis. Nggak bisa jadi pernyataan umum. Yang bisa menjadi pernyataan umum adalah yang nomor 2. B, sorry. Yang B. Nih, ini nggak ada membahas tentang pendapat nih. Belum membahas tentang pendapat kalau di sini. Perdagangan bebas yang diusung oleh sebuah negara dipastikan dapat menguntungkan atau merugikan. Jadi dia masih di netral. Belum membahas tentang menguntungkan, belum membahas tentang merugikannya. Jadi berada di posisi netral. Nah, setelah paragraf ini, nanti barulah dibahas paragraf tentang yang mana tentang mendukung, yang mana yang tidak mendukung. Kayak gitu. Yang mana menguntungkan, yang mana yang merugikan. Ini adalah tesisnya. Terus coba kita lihat yang C. Kenapa C ini bukan tesis? Karena yang pasti A, C, D, E ini bukan termasuk tesis. Bukan termasuk pernyataan pendapat. Yang C, karena ini sudah memihak. Yang A sudah memihak kan. Berperan penting untuk menciptakan penggunaan sumber daya secara efisien. Perdagangan luar negeri. Padahal perdagangan luar negeri dikatakan di sana juga ada sisi negatifnya juga. Ya, juga ada sisi negatifnya juga. Berarti ini yang A ini sudah berpendapat bahwa penting atau bagus perdagangan bebas secara luar negeri ya, dengan luar negeri. Terus yang C ini juga tidak bisa jadi tesis karena ini membahas tentang dampak negatifnya langsung, belum netral nih. Nah, pokoknya yang sudah memihak atau sudah berpendapat, sudah masuk ke dalam pendapat, maka ini bukan masuk ke dalam tesis. Ini masuk ke dalam argumen. Terus yang D, setiap negara akan memproduksi barang spesialisasinya dan produksi itu memberikan keunggulan mutlak. Berarti ini yang menunjukkan dia setuju perdagangan dengan luar negeri. Berarti ini juga termasuk pendapat. Ya, pendapat. Pemerintah diminta tidak terlalu liberal agar kesejahteraan nasional meningkat, ini juga termasuk pendapat. Ya. Jadi supaya maksudnya ini pemerintah diminta tidak terlalu liberal agar kesejahteraan nasional meningkat. Maksudnya ini adalah bagi yang tidak setuju dengan perdagangan luar negeri supaya apa? Kesejahteraan nasional. Supaya semuanya itu membeli barang yang ada di negara kita. Kalau kalian baca teksnya di atas, insya Allah paham tuh. Pembahasan tentang pasar bebas ini kan.
dari luar negeri terus dimasukkan dalam negeri dan dalam negeri diekspor ke luar negeri. Nah, itu kan ada keunggulan masing-masing. Ada sisi positif, ada posisi negatifnya juga. Nah, sisi negatifnya memang kesejahteraan nasional nanti juga terancam. Tapi kita tidak boleh melihat dari satu sisi saja. Makanya inilah pentingnya teks eksposisi. Supaya kita nggak diombang-ambingkan dengan kabar yang beredar di masyarakat dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, jadi yang tesis yang masih berada di posisi netral adalah yang B. Perdagangan bebas yang diusung oleh sebuah negara pastikan dapat menguntungkan atau merugikan negara yang bersangkutan. Itu adalah tesisnya. Yang ketiga, berarti bagian argumen satu terdapat pada paragraf yang keberapa? Ya, langsung jawab aja, Musafar. Hmm, 2. Iya, betul. Ya, ini betul ya. Nomor 3 ini jawabannya adalah 2. Karena yang satu ini adalah tesis. Paragraf yang kedua barulah argumen satu. 3, 4 ini juga argumen selanjutnya, argumen kedua, argumen ketiga, dan seterusnya. Kalau yang kelima ini adalah penegasan ulang. Oke, selanjutnya nomor 4. Umama. Ini Hanif belum nulis nih. Silakan tulis dulu, Hanif. Ditulis dulu, Hanif. Ya, Umama nomor 4. Ini ada bukunya kan semuanya ya. Ya, setelah ini selesai kita. Bahasa Indonesia kita cuma sampai sini aja. Oh, Mama, ada nggak ya? Ada, Ustaz. Oke, nomor 4 dibaca dan dijawab. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi paragraf keempat adalah D. Namun. Namun, apa itu yang dimaksud dengan konjungsi? Ya, harus tahu dong. Harus tahu dong. Ini kenapa kok bisa jawabannya namun? Apa itu konjungsi? Kita sudah belajar konjungsi. Kita belajar verba, kata nomina, pronomina, ada adverbia, adjektiva. Itu bahasa Indonesia semua loh itu ya. Bahasa Indonesia semua. Bahasa kita juga itu. Ya, tahu tidak? Mama? Halo. Ya, sekali lagi. Away from keyboard. Ini kan sebenarnya menjawab di sini. Jawabannya sebenarnya betul. Namun ya, dalam ilustrasi itu Portugal memiliki keunggulan mutlak dalam dua barang tersebut. Namun, Inggris dan Portugal masih akan mendapatkan keuntungan apabila mereka memiliki hubungan perdagangan. Nah, fungsi namun ini gunanya untuk apa? Oke, baik. Mama berarti nggak bisa. Ya, apa? Menyambungkan kata. Iya, kata hubung atau kata sambung biasanya orang bilangnya. Jadi ini semuanya kata hubung ya. Ini untuk menggabungkan kata dengan kata, kalimat dan kalimat, paragraf dan paragraf. Kalau di sini berfungsi untuk menggabungkan kalimat dengan kalimat. Ini kan ada dua kalimat yang disambungkan. Kalimat yang pertama, dalam ilustrasi itu, Portugal memiliki keunggulan mutlak dalam dua barang tersebut. Maksudnya barangnya, kalau yang sudah pernah baca di sini, barangnya kan ada paken sama anggur di sini. Ya.
ternyata di Portugal ini lebih unggul daripada apa satunya, saya lupa. Portugal dan Inggris ya. Lebih unggul dalam hal penggunaan buruh. Ya, lebih unggul. Maka dari itu Portugal ini memiliki keunggulan mutlak dalam dua barang tersebut, pengelolaan dua barang tersebut. Namun, jadi ada kalimat selanjutnya yang menyanggahnya. Inggris dan Portugal masih akan mendapatkan keuntungan untung apabila mereka memiliki perhubungan perdagangan. Pokoknya itu penjelasannya panjang lah itu ya. Nanti silahkan dibaca sendiri. Ini namun yang paling tepat. Kalau agar itu kurang tepat. Nomor 5. Mama lagi. Ya agak cepat ya. Ya udah jam segini. Nunggu jawaban lama. Verba yang tepat untuk melengkapi paragraf ketiga dalam teks tersebut adalah memproduksi. Iya, memproduksi. Oke, saya bantu saja menjelaskan. Verba di situ artinya adalah kata kerja. Ya, kata kerja yang tepat untuk melengkapi kalimat di sini. Penjelasan mengenai perdagangan bebas tidak hanya berkisar keunggulan mutlak, tetapi juga keunggulan komparatif, perbandingan maksudnya. Sebagai ilustrasi, Inggris dapat bla 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 satu unit pakaian. Nah, ini kan bisa tadi bisa pilihan jawabannya adalah mendatangkan, menciptakan, memproduksi. Nah, yang paling tepat adalah memproduksi. Karena bukan menciptakan kalau pakaian ini. Pakaian itu adalah memproduksi karena bahannya sudah ada diproduksi jadi satu. Maka yang paling tepat adalah memproduksi. Nih, mana tadi? C ya. Mengeluarkan, menciptakan, memproduksi yang C. Mencetak juga kurang pas. Masa pakaian dicetak? Enggak ya. Menghasilkan juga kurang tepat. Kalau menghasilkan berarti ada suatu benda yang bisa memunculkan benda yang lain yang dimaksud pakaian, bukan ya. Nomor 6. Terakhir, Mama. Untuk Mama. Kata nomina yang tepat untuk melengkapi paragraf kelima. Apa ya? D. Perdagangan. Ya, perdagangan. Memang ada istilah neraca perdagangan, bukan neraca pengeluaran. Neraca itu adalah timbangan. Nah, di sini kata nomina. Nomina ini adalah kelas kata yang artinya adalah kata benda. Verba kata kerja, kalau nomina kata benda, kalau tadi konjungsi adalah kata hubung. Dan ada yang lain, adverbia kata keterangan, adjektiva kata sifat. Sudah pernah kita bahas, makanya dipelajari ya. Kita jamnya sedikit belajar di sini, maka belajarnya di rumah masing-masing. 7, 8, 9, 10 sudah dijawab sama Hanif tadi. Baik. Yang 7 adalah A. Makna istilah ekspor. Ekspor itu berarti mengeluarkan produk dalam negeri, ke luar negeri, dijual ke luar negeri. Maka yang bukan pengiriman barang ya. Kalau barang, pengiriman barang itu bukan produksi yang ada di Indonesia untuk luar negeri. Yang lebih tepat adalah pengiriman dagangan ke luar negeri. Namanya ekspor itu berarti mengeluarkan. Kalau pengiriman barang dari luar negeri berarti memasukkan. Dan ini juga bukan termasuk impor, bukan. Kalau ekspor itu mengeluarkan dalam segi ini jual beli. Mengeluarkan ke luar negeri itu maksudnya dijual ke luar negeri, bukan hanya sekedar dikirim. Antara misalkan orang Indonesia mengirim ke TKW atau TKI, bukan. Ya, ini untuk dijual, ekspor. Nah, maka yang lebih tepat adalah pengiriman dagangan. Namanya dagangan mesti dijual ya, ke luar negeri. Itu adalah ekspor. Yang D. Ya, jadi nomor 7 adalah yang D ya, Hanif ya. Nomor 8, istilah impor. Ya, sekarang impor berarti menjual ke dalam. Jadi kita beli barang dagangan orang luar. Maka jawaban yang lebih tepat adalah yang E, pemasukan barang. Pemasukan ini namanya pemasukan mesti bayar ya. Barang dari luar negeri, maka inilah yang dinamakan dengan impor. Atau kita membeli barang dari luar negeri, itu adalah impor. Istilahnya ya pakai kalimat masing-masing. Terus nomor 9, D, katanya Hanif. Verba pasif, verba aktif. Verba pasif itu adalah kata kerja pasif. Kata kerja pasif itu berarti memunculkan objek yang berada di depan dan kata kerjanya diawali dengan di umumnya. Dibuat, dilihat, diberi. Nah, pokoknya kata kerja yang seperti ini adalah kata kerja pasif ya, yang ada di belakang. Dan kita lihat yang ada kata di adalah yang P.
Yang B, ada kata dibagikan. Membagikan itu adalah bentuk aktifnya. Kalau dibagikan berarti pasif. Berarti newsletter resmi ini sebagai objeknya. Ya, nggak apa-apa salah. Ya. Jadi ini adalah bentuk pasif. Berarti yang A itu adalah bentuk aktif, betul. Nah, ciri-ciri aktif ini biasanya adalah dengan menambahkan kata me pada kata kerjanya, mengangkat. Terus yang C coba, ada kata kerjanya di mana? Kata kerjanya berada di mencapai atau menuju. Ini juga pakai me, berarti aktif ya. Kalau dituju baru pasif. Dicapai itu adalah pasif. Tapi ini aktif ya kalau di sini. D juga gitu. Melakukan itu aktif ya. Kalau dilakukan baru pasif. Nah, mendorong yang ini juga aktif. Maka yang B saja ini. Yang pasif. Terus yang aktif di sini yang nomor 10 ini menanyakan yang aktif. Berarti yang lainnya masih ada di-nya. Kalau enggak gitu biasanya. Terbagi itu juga pasif sebenarnya. Maka yang 10 ini jawabannya adalah yang nah diperkirakan ini pasif. Jadi bukan. Nah ini mengingatkan yang A ini berarti ya. Betul yang A. Mengingatkan. Kalau diingatkan baru pasif. Ini aktif ya yang A. Yang B didukung berarti pasif. Diperkirakan pasif. Didukung lagi juga pasif. Diwujudkan juga pasif. Berarti yang A. Oke, cukup untuk bahasa Indonesia. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Nanti tugasnya apa? Saya agak lupa ini tugasnya apa bahasa Indonesia. Nanti saya akan ketikkan lagi. Insya Allah tugasnya akan saya ketikkan lagi. Insya Allah. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada maka kita cukupkan. Jangan lupa bahasa Inggrisnya sudah jelas tadi. Yaitu mengerjakan 20 soal. Tolong betul ya, untuk soal-soal memang sengaja ini dikerjakan di rumah. Karena apa? Supaya Zoom ini bisa maksimal untuk penjelasan saja. Jadi prakteknya berada di rumah untuk dikerjakan. Kalau tidak mengerjakan maka saya anggap memang ya tidak mengerjakan berarti nilainya kosong. Dan itu nanti akan mempengaruhi nilai. Wallahu ta'ala alam, itu yang bisa disampaikan. Kita akhiri dalam majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.